Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rini akan menjelaskan pemrograman berorientasi objek lanjut untuk topik jenis data dan operator. Ya, tujuan pembelajaran jadi nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan jenis data primitif di kode Java. Jenis data primitif ini adalah jenis data dasar di Java, ya. Umumnya sih numerik. Kemudian demonstrasi cara memulai variabel yang biasa digunakan di pemrograman berorientasi objek. Dan yang ketiga, menggunakan operator aritmatik. Ya, jenis data di Java itu digunakan untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan. Jadi data ini ya itu nanti harus tersimpan di dalam variabel yang didefinisikan. Tentunya variabel ini kan berubah ya. Nah, untuk menyimpan data tersebut ya kita harus mendeklarasikan dulu si variabelnya berubah ya, nanti selanjutnya akan disimpan ke memori. Memastikan bahwa hanya data yang benar yang disimpan. Yang benar di sini adalah yang memenuhi aturan ya. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti biasanya kalau di-compile ya, dikompilasi, itu akan muncul sintak error. Kemudian datanya dinyatakan atau disimpulkan, diberi nilai gitu ya. Jenis data juga bisa dibuat oleh programmer. Jadi si programmer mendefinisikan jenis data. Biasanya nanti kalau si datanya berupa kumpulan data ya. Seperti misalkan kita mau membuat jenis data hari dalam seminggu. Nah, bisa aja nanti berarti data hari itu adalah data yang dibuat oleh programmer ya. Kita sebagai programmer di sini. Nah, variabel itu dipakai untuk mengolah data ya. Variabel harus memiliki jenis data. Semua variabel harus mempunyai jenis data untuk alasan keamanan. Nah, ini supaya sesuai data yang didefinisikan untuk keamanan supaya tidak bercampur dengan data-data lain ya, data-data sampah. Program tidak akan mengkompilasi jika pengguna mencoba untuk menyimpan data yang jenisnya salah. Nah, salah artinya tidak diakui ya, tidak terdaftar di dalam pemrograman Java. Ini jenis datanya. Jadi nanti yang primitif yang dasar itu ada 8 ya. Program harus mematuhi batasan jenis agar dapat dijalankan. Jenis yang salah dalam ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah sebuah hubungan antara variabel ya dengan isi atau sebagai sebuah rumus ya. Rumus perhitungan tertentu itu kita istilahkan di program itu adalah ekspresi. Jadi berupa instruksi nanti dia. Jenis yang salah dalam ekspresi maupun data akan ditandai sebagai kesalahan waktu kompilasi. Nah, jadi kalau misalkan kita mencantumkan jenis data yang tidak dikenal, nah ketemunya nanti ketika compile ya. Compile itu dikompilasi mengubah program yang kita buat ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi diubah ke bahasa
mesin ya. Kalau program itu kan tentunya kita ngerti, paling tidak ada artinya ya. Nah, tipe data primitif ini di dalam Java ini semester 4 ya, bukan semester 3. Java memiliki 8 tipe data primitif. Nah, ini ada 8 jenis tipe datanya atau banyaknya tipe ya yang digunakan untuk menyimpan data selama pengoperasian program. Jadi disebut primitif karena baku itu standar ya, bahasa tipe data yang tipe data dasar. Tipe data primitif adalah sebuah grup tipe data khusus yang tidak menggunakan kata sandi baru. Jadi untuk menggunakannya kita nggak perlu login atau nggak ada password, nggak ada aturan untuk pakai, ya tinggal pakai asal memenuhi ke-8 ini. Java membuatnya sebagai variabel otomatis yang bukan referensi, yang disimpan dalam memori dengan nama variabel. Jadi tipe data ini didefinisikan sesuai dengan nama variabel ya. Nah, perlu diingat untuk pemberian nama juga harus sesuai dengan isi dari data yang kita maksud ya. Nah, tidak disarankan di sini hanya memberi nama variabel itu yang terdiri dari satu huruf saja, kecuali memang untuk percobaan ya, bukan untuk pengolahan data yang ada maknanya. Tipe primitif yang paling umum digunakan dalam kuliah ini adalah integer dan double ya. Ganda itu dari double atau bilangan desimal, bilangan real. Oke, berikut ini adalah jenis data yang bisa digunakan di pemrograman Java ya. Ada boolean itu ukurannya satu bit itu binary digit, 1 digit ya. Kalau byte itu isinya 8 digit. Boolean 1 bit isinya hanya untuk kondisi ini true atau false. Dipakai untuk menyimpan tanda ya, bendera, flag biasanya tanda apakah true atau false, atau buat status. Biasanya variabel ini dipakai untuk menentukan kondisi. Kemudian ada jenis data byte. 1 byte ini ukurannya 8 bit ya. Contohnya ini hanya tampung kapasitas atau daya tampungnya hanya bisa sampai angka ini 3 digit ya. Kemudian ada tipe data karakter char, ukurannya 2 byte, isinya adalah karakter Unicode ya, ini karakter ASCII, ada huruf, ada angka, ada simbol, bisa sampai 65.000 sekian. Terus ada short ini adalah integer sebetulnya ya, hanya bisa menampung sampai 32.000 sekian. Jadi untuk data-data perhitungan misalkan untuk gaji itu nggak cukup ya kalau kita pakai tipe ini, pakai yang lain yang integer misalkan ya. Ini 4 ya, 4 lagi adalah, nah ini int itu integer, ukurannya 4 byte. Nah, ini bisa menyimpan sampai
miliar ya. Kalau long ini lebih banyak lagi, ukurannya bisa 8 byte, menyimpan bilangan bulat dari ini udah lebih banyak ya, 10 pangkat berapa ini, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pangkat 18 ya, triliun. Float itu bilangan desimal ya, dari ini angka, menyimpan angka desimal positif dan negatif dari 1,4023 pangkat 10 pangkat min 45, ini artinya 0, ya, minus itu 0,00000 itu 14023 sampai, nah ini juga 10 pangkat 38, berarti nolnya ada 38, 3000 sekian ya, 3000 sekian pangkat sekali 10 pangkat 8, jadi nolnya ada 38, sangat banyak ya, entah namanya apa, triliun, megatriliun gitu. Kemudian float juga bisa menampung banyak, apalagi double. Double itu bisa sampai 10 pangkat 300. Ini paling besar ya. Kemudian desimal juga. Jadi bisa menggunakan tanda desimal. Tanda desimal yang dipakai adalah titik. Titik ya. Di sini bukan koma. Oke, kita lanjutkan untuk pernyataan variabel dan menggunakan literal. Literal itu untuk huruf ya. Kata kunci baru tidak digunakan saat memulai variabel tipe primitif. Sebaliknya, nilai literal harus ditugaskan ke setiap variabel setelah inisialisasi. Literal itu seperti ini. Ya, ini huruf yang didefinisikan sebagai variabel itu kita sebut literal ya. Nah, isinya literal itu bisa berupa angka, seperti ini contohnya, bisa berupa teks atau informasi lain yang mewakili nilai. Contoh misalkan menyatakan variabel dan memberinya nilai literal adalah seperti ini. Ini tipe data ya. Tipe data boolean namanya result. Jadi hasilnya didefinisikan pertama memiliki nilai true. Kemudian ada kapital C, itu nilainya C. Byte B, ini nama variabelnya nilainya 100, sort S 10.000 ya, karena byte itu kan cuma sampai 127 tadi ya. Jadi kalau kita byte diisi byte B 1000 aja nggak pasti keluar error, syntax error ya. Terus ada ini contoh sort S diisi dengan 10.000 dan integer I dengan 100.000. Sort juga tadi kemampuannya kan terbatas ya. Jadi harus diperhatikan ketika kita mendefinisikan sebuah variabel. Nah, selanjutnya literal biner adalah ini sebuah variabel biner ya. Biner itu angkanya kan cuma 0, 1, 0, 1. Menggunakan literal biner untuk mewakili nilai biasanya untuk perbandingan dan perhitungan jauh lebih cepat daripada menggunakan nilai jenis data sebenarnya. Karena kita tahu komputer hanya mengenal bit ya, bit itu binary digit biner, sehingga dia langsung mengenal, dia akan mengubah, jadi menerjemahkan ya biner ini
dengan cepat karena sudah kenal. Nah, prosesor yang performanya tinggi artinya prosesor yang bagus ya yang dipakai untuk mengolah pakai Java itu biasanya melakukan perhitungan pada bilangan bulat secepat menggunakan literal biner. Nah, jadi kalau misalkan kita definisikan bilangan bulat itu adalah apa? Integer, short ya, long int. Kalau komputernya baik, bagus ya, prosesornya yang paling akhir, jadi bisa lebih cepat. Nah, jadi kenapa kita menggunakan literal? Itu tadi ya, karena literal biner pertama itu bisa langsung diproses. Kan komputer itu bahasa mesin, biasanya dia akan menerjemahkan angka-angka atau huruf menjadi objek biner dulu ya, bahasa mesinnya. Menggunakan literal masih dirasa optimal untuk daya dan performa keseluruhan karena menggunakan lebih sedikit sumber daya. Jadi sumber dayanya lebih hemat kalau digunakan literal ya. Nah, contoh literal seperti ini. Nah, ini yang disebut biner ya, angka 1 dan 0. Ini sama kalau kita mendefinisikan integer variabel C itu diisi ini sama dengan 0D1000. Jadi boleh pakai underscore ya ini mulai Java SE 7. Kalau di Eclipse ya pasti bisa. Byte x 1 underscore 23 itu sama aja dengan 123. Jadi boleh ya. Ini underscore 3 ya. Ini 2, ini 1. Jadi kalau kita deklarasikan seperti ini, itu artinya sama dengan ini. Tapi ada juga yang nggak boleh. Kalau di depan nih underscore-nya tidak boleh berada di awal atau juga di akhir, nggak boleh ya. Nah, untuk jadi yang boleh mengandung underscore untuk literal ini adalah di tengah ya, ini di tengah. Di awal tidak boleh, di akhir nggak boleh, harus di dalam. Ini tidak boleh karena dekat desimal, ini nggak boleh juga ya. Tuh. Ini karena menjelang akhir, tidak boleh diletakkan sebelum akhir. Harus ini, jangan ada titik desimal, bukan sebelum akhir. Nah, ini juga nggak boleh karena ada awalan OX ya, 0 X. Jadi nggak bisa, itu yang boleh dan yang nggak. Untuk contoh literal ya. Nah, selanjutnya jadi perlu diingat di topik barusan kita bahas 8 jenis data. Nah, 8 jenis data itu akan dipakai untuk variabel. Nah, sekarang bagaimana aturan di Java pemberian nama variabel. Perlu diingat ya, mungkin di kuliah sebelumnya sudah dibahas bahwa Java itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kita mendefinisikan variabel pertama dengan huruf besar, ya harus huruf besar lagi supaya nanti ketika dieksekusi atau dikompilasi itu dikenal ya, nggak dianggap sintak error. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, beberapa aturan untuk penamaan variabel.
jangan menggunakan kata kunci Java. Tahu ya, kata kunci itu kayak kelas, public, terus sintak-sintak untuk perbandingan, misalkan if, buat kondisi, dan sebagainya. Pokoknya nggak diperkenankan menggunakan kata kunci atau simbol yang dipakai. Jangan gunakan spasi, ya nggak akan dikenal, pasti juga sintak error ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa variabel yang akan digunakan, maksudnya sama, tapi isinya beberapa ya, gunakan kombinasi ini huruf dan angka. Misalkan kita mau menghitung nilai ya, itu ada nilai itu ada 3 jenis untuk UTS, tapi kita mau pakai nilai variabelnya, pakai ya nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, juga nggak boleh awalnya angka. Nah, yang boleh diizinkan adalah, jadi yang diperbolehkan pakai underscore sama $, itu diperbolehkan ya untuk nama variabel. Sekarang konvensi ini bukan aturan ya, tapi biasanya dipakai untuk sebagai kebiasaan. Jadi kayak template, kayak dasar aja ya, dasar. Kebanyakan programmer Java akan mengikuti konvensi ini. Jadi kayak saran lah. Ya. Gunakan kata lengkap, bukan singkatan yang kriptik. Yang kriptik itu yang nggak dikenal ya. Kalau disingkat, tapi singkatannya nggak umum. Lebih baik ya gunakan kata lengkap. Misalkan kalau Cirebon itu disingkat CRB, atau kalau yang nggak umum misalkan disingkat CON, apa CON gitu ya, tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan supaya bisa dipahami ya lebih baik pakai kata lengkap. Dan memberi nama juga harus ada maknanya. Kita mau membuat program untuk menghitung gaji misalkan ya. Nah, gaji pokoknya ditentukan ya, kita pakai variabel gaji pokok. Kalau mau disingkat misalkan jadi gapok, atau ya dilengkapi aja boleh ya, supaya ketika nanti diperiksa misalkan ada perubahan ya kita sendiri ingat. Kalau pakai variabel sembarang, misalkan saya gaji pokok pakai variabel X. Nah, nanti waktu ada perubahan, mungkin saya sendiri lupa X itu untuk apa ya. Gitu. Jadi kita sendiri yang buat, itu jadi lupa kalau penamaan variabelnya sembarang. Ya, ini apalagi di sini kan tidak disarankan menggunakan huruf tunggal. X saja, A aja, tuh. Jika semua variabel adalah huruf tunggal, mungkin kodenya jadi bingung ya, si source code-nya, si programnya. Nah, kecuali untuk yang tunggal itu dipakai untuk pengulangan. Nah, ini memang umum ya. Ada I, J, K, ini buat counter. Nah, jika nama variabel terdiri dari satu kata, nah, ejak kata itu dengan huruf kecil atau gunakan seperti halnya ini, lower camel case. Ada maksudnya misalkan 3 kata, ya bedakan dengan ada huruf besar ya. Ini pasti sudah dibahas ya minggu lalu di pertemuan 2, penamaan camel case, karena Java itu case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecilnya dibedakan. Ini di contoh ini nama publiknya, kelas ya, sama metode.
Kalau game over dan skornya lebih besar dari high score, nah ini kita mau menginputkan siapa nih yang punya high score, yang skor tertingginya ya. String ini nama, tipe data ya. Name ini variabel. Nah ini name kita pakai variabel karena untuk ngisi nama nih. Please enter your name, masukkan nama. Nah ini ada reader.next. Ini artinya memanggil scanner ya. Ketika kita menginput, ini ada informasi ini, please enter your name. Nanti di layar itu artinya meminta user memasukkan nama. Nah setelah ini nama ini kan dimasukkan, nah nggak akan muncul lagi setelah instruksi ini. Jadi langsung kalau kita enter, nah, kecuali karena di sini ada sistem out print line ya, ini untuk nyetak kan ya, menampilkan ke layar, itu nanti akan keluar tulisan thank you plus di sini digabung ya. Thank you digabung dengan name ini sesuai yang diisikan. Koma, terus koma, ini tanda petik, itu artinya yang diminta muncul di layar ya, yang ada di dalam tanda petik ini. Kalau perintahnya ini system.out.println, println itu ya dalam baris itu, print line ya, baris, kemudian ini baris berikutnya your high score has been saved. Jadi skor tinggi barusan itu sudah di save. Itu contoh pemakaian variabel. Di sini variabelnya hanya satu ya, yaitu string. Oke. Ini topik sampai topik 2 dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya stop dulu.